Gili Trawangan, pesisir pantai Kuta Mandalika juga menjadi salah satu daya tarik yang tidak kalah eksotis. Bahkan akan bertambah satu lagi ikon terbaru di wilayah ini yang akan menjadi sorotan dunia. Sobat Olahraga, saya Andi Ihwan dari Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Inilah program Spirit. Beragam informasi menarik dunia olahraga akan kami hadirkan untuk Sobat Olahraga. Kali ini, kami juga akan mengajak Sobat Olahraga untuk mencari tahu sejauh apa persiapan dan progres pembangunan sirkuit Mandalika yang didesain bertaraf internasional. Untuk menjawab itu semua, kami akan menghadirkan perwakilan dari Mandalika Grand Prix Association. Namun sebelumnya, kita saksikan dulu event sepekan berikut ini. Kita awali Spirit sepekan dari ajang balap Formula 1. Dominasi Lewis Hamilton musim ini terus berlanjut di Imola. Pebalap asal Inggris itu kembali sukses naik podium pertama sekaligus memastikan Mercedes sebagai juara konstruktor Formula 1 untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Pada balapan GP Emilia-Romagna 2020 kali ini, Valtteri Bottas yang start dari grid 1 langsung melesat. Di belakangnya adalah pebalap Red Bull Racing Max Verstappen melewati Lewis Hamilton yang turun ke posisi ketiga. Namun kondisi itu tidak bertahan lama. Pada lap ke-19, Hamilton berhasil mengambil alih posisi terdepan setelah Bottas dan Verstappen melakukan pit stop. Sementara Hamilton baru masuk pit di lap ke-31. Meski demikian, keunggulan lebih dari 30 detik yang diraih Hamilton atas Bottas membuatnya bisa mempertahankan posisi pertama ketika kembali ke trek dan tetap memiliki selisih sekitar 4 detik darinya. Bahkan di lap ke-38, Hamilton mulai melebarkan jarak dengan Bottas menjadi 8 detik. Sementara itu Verstappen mulai mendekati Bottas dengan jarak keduanya kurang dari 1 detik. Pada akhirnya Lewis Hamilton mengunci kemenangan setelah melintasi garis finish 5,783 detik di depan rekan satu timnya Valtteri Bottas. Sedangkan Daniel Ricciardo kembali berhasil mempersembahkan podium bagi Renault setelah finish ketiga. Hamilton juga meraih poin tambahan setelah mencetak waktu tercepat sehingga memperlebar jaraknya di klasemen menjadi 87 poin dari Bottas dengan 4 balapan tersisa. Pembalap asal Inggris itu bisa mengunci gelar juara dunia ketujuhnya pada balapan selanjutnya yang akan berlangsung di Turki. Selain itu, finishnya Hamilton dan Bottas di dua besar memastikan Mercedes sebagai juara konstruktor Formula 1 2020. Dengan koleksi 478 poin, posisi Mercedes tidak akan terkejar oleh tim Red Bull Racing yang baru mengumpulkan 226 poin dengan hanya 4 seri tersisa.
Masih dari arena otomotif, dari ajang balap NASCAR, Chase Elliott melakukan aksi gemilang untuk memenangi balapan seri Xfinity 500 yang berlangsung di sirkuit Martinsville Speedway, Ridgeway, Virginia, Amerika Serikat. Memulai balapan dari posisi ke-6, Elliott menunjukkan penampilan yang agresif untuk bisa naik ke rombongan depan. Pada balapan kali ini tidak hanya penampilan Elliott menjadi faktor penentu kemenangan. Kinerja tim mekanik dari pembalap bernomor mobil 9 itu juga patut mendapat apresiasi. Pada momen pit stop, tim mekanik Elliott menunjukkan ketangkasan dalam membantu pebalapnya itu untuk menjadi yang terbaik. Akselerasi impresif ditunjukkan Elliott saat mendahului Martin Truex Jr. menjelang masuk garis finish. Hasilnya Elliott menyentuh finish terdepan unggul tipis atas Martin Truex Jr. Namun sayangnya keberhasilan Elliott tidak diikuti oleh Kevin Harvick yang gagal masuk finish akibat mobilnya terpelintir jelang akhir balapan. Keberhasilan ini pun mengantarkan Elliott merebut gelar juara NASCAR Xfinity 500 tahun 2020. Dari cabang olahraga balap sepeda, musim kompetisi 2020 memang belum berakhir, namun penyelenggara Tour de France telah meresmikan rute Tour de France 2021 yang akan digelar di Paris. Terjadi sejumlah perubahan dalam rute baru tersebut. Di tengah bergulirnya Vuelta de España tahun ini, pihak penyelenggara Tour telah merilis rute Tour de France untuk tahun 2021. Direktur Umum Tour de France Christian Prudhomme telah mengumumkan bahwa kota pelabuhan Brest bagian barat Laut Prancis akan menggelar Grand Depart balapan tahun depan. Balapan 2021 mendatang akan menjadi edisi ke-108 Tour de France. Pihak operator telah merencanakan balapan digelar pada bulan Juni mendatang. Namun banyak yang meminta agar pihak penyelenggara menyusun ulang rencana baru untuk menghindari bentrok dengan jadwal Olimpiade Tokyo yang juga akan bergulir pada pertengahan tahun depan. Sementara kota Copenhagen yang menjadi titik awal balapan tidak dapat mengubah jadwal. Pasalnya di kota tersebut juga akan digelar kejuaraan sepak bola Eropa pada waktu yang sama. Pada Tour de France 2021 mendatang, para kontestan akan menempuh jarak total sekitar 3.383 km dengan 21 etape. Sobat Olahraga, informasi selengkapnya mengenai pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Program Spirit segera kembali.
Selamat pagi anak-anak Indonesia. Selamat datang kembali di Sekolah Rumah Pohon. Halo adik-adikku sayang di seluruh Indonesia. Yuk kita bersama-sama bermain, belajar, bernyanyi dan bercerita, berkreasi tanpa batas dan semakin kreatif. Bersama Klub Rumah Pohon setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Impian Indonesia untuk kembali menjadi tuan rumah gelaran balap motor paling bergengsi di dunia MotoGP kini sudah semakin dekat. Setelah puasa lebih dari 2 dekade, masyarakat Indonesia boleh berbangga bisa menjadi bagian dari penyelenggaraan salah satu event otomotif terbesar di dunia. Namun ada satu hal yang berbeda. Jika pada event sebelumnya balapan di Indonesia digelar di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat, kali ini para pembalap MotoGP akan beradu gengsi di sirkuit yang terletak di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Mandalika. Dorna selaku penyelenggara MotoGP telah setuju dengan kontrak 10 tahun penyelenggaraan MotoGP Mandalika terhitung mulai musim 2021. Itu artinya para pecinta balap tanah air memiliki kesempatan selama 10 musim untuk menyaksikan secara langsung para pembalap motor terbaik dunia bersaing di sirkuit Mandalika. Kini satu tantangan tersisa datang dari pihak penyelenggara di tanah air. Untuk diketahui, sirkuit Mandalika saat ini masih dalam proses pembangunan. Tingkat kesulitan pun sedikit meningkat dengan adanya kondisi pandemi yang juga menyerang di tanah air. Meski demikian, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA yang menjadi promotor GP Mandalika tetap optimis balapan di Mandalika tahun 2021 akan terlaksana sesuai rencana. Seluruh pekerjaan pembangunan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Dengan masih menyisakan 2 bulan efektif di tahun 2020, harapan untuk merampungkan proses pembangunan sirkuit sebelum datangnya tahun 2021 masih cukup terbuka. Dengan demikian, uji coba sirkuit yang dijadwalkan berlangsung bulan Maret 2021 juga diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana. Dan puncaknya, hasrat untuk menyaksikan secara langsung aksi para pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika juga dapat terlaksana, yang tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia.
Mandalika itu dipilih bukan hanya semata-mata pilih daerah wisata, Mandalika, pantai dan lain-lain. Mandalika ini tentunya sudah dipilih sedemikian rupa melalui riset pariwisata. Tidak hanya Bali, tapi ini adalah model baru. Cara Indonesia, dalam hal ini Indonesia Tourism Development Corporation, mengembangkan cara baru untuk membuat sebuah pariwisata yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Seperti tadi mendatangkan MotoGP, bagaimana daerah Mandalika ini memang sudah dipilih oleh pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus. Bagaimana pemerintah saat ini mengembangkan yang namanya kawasan ekonomi khusus itu bisa memberikan multiplier effect, ya. Jadi aset-aset pariwisata ya yang luar biasa indah di Indonesia ini jangan dibuat tidur, harus dibuat bangun. Nah, Mandalika yang kita jadikan buat contoh, ya. Ketika aset ini udah bangun, tentunya nanti rakyatnya tidak bekerja dengan keras, kan? Betul nggak? Asetnya bekerja keras untuk rakyat. Bagaimana MGPA, Mandalika Grand Prix Association ini membangun sebuah multiplier effect untuk masyarakat sekitar. Tidak hanya masyarakat sekitar, masyarakat surrounding mungkin dari Lombok, diawali dari Lombok Tengah, Lombok, kemudian Bali, mungkin juga ke seluruh Indonesia. Bagaimana menggerakkan sektor-sektor ekonomi itu melalui umbrella brand. Umbrella brandnya siapa? Yang MotoGP ini. Kita memakai umbrella brand ini, membangun sebuah brand yang sudah kokoh, sudah kuat, kita berpayung di bawahnya dari sisi UMKM sehingga mereka memiliki yang namanya marketplace, ya. Mereka bisa masuk dalam marketplace yang dimiliki oleh MotoGP itu sendiri. Nah, harapan kita tidak hanya sektor industri kerajinan, tapi juga ada UMKM yang lainnya. Homestay bisa berkembang, masyarakat bisa memanfaatkan aset-asetnya, sehingga aset yang tidur itu bisa bekerja buat mereka. Kira-kira begitu. Sebenarnya ini adalah idenya itu awalnya memang dari pengembang itu sendiri. Kemudian ada konsultan internasional, nggak usah saya sebutkan ya, itu yang memang mereka spesialisasinya itu adalah membuat sebuah sirkuit, kemudian mengembangkan apa yang diinginkan oleh pengembang itu sendiri. Sehingga terjadilah yang namanya sebuah positioning yang sangat bagus karena ini adalah pertama kali di dunia namanya first street circuit, kan kayak gitu, internasional ya, yang tentunya apa sih yang namanya first street circuit ini adalah sirkuit itu ketika tidak dipakai itu bisa juga dipakai untuk akses jalan umum seperti itu, tapi tentunya tidak 100% nanti kita kasih jalan umum karena membangun sirkuit ini attention to detailnya itu sangat tinggi sekali, ya kan. Beda dengan jalanan yang biasa treatmentnya seperti itu, layer by layer itu memang benar-benar di treatment luar biasa sekali.
Progresnya kita pantau terus. Setiap hari kita pantau, 24 jam mereka bekerja. Tim kami bekerja di sana, boleh dibilang ini adalah kerja mega structure ya. Attention to detailnya sangat tinggi, progresnya juga sangat luar biasa sekali. Dibantu kami dengan BUMN karya yang saat ini yang mengerjakan adalah PP ya, PP yang mengerjakan di sana, dan kami melihat progres ini terus berjalan dengan baik. Dan kami selalu melaporkan itu, mereport itu melalui media yang kami miliki, atau kami sebarkan kepada media-media yang memang eksis di Indonesia. Mandalika itu progresnya itu adalah step by step. Ya, saat ini 2021 yang ada yang kita maksimalkan. Tahun berikutnya akan ada lagi, tahun berikutnya akan ada lagi. Gak usah khawatir, 10 tahun kita punya kontrak. Indonesia punya kontrak 10 tahun. 10 tahun itu pula lah brand itu bisa kita aktifkan. Bener nggak? Aset-aset itu bisa kita maksimalkan yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan desain kualitas internasional, sirkuit Grand Prix Mandalika nantinya dapat diharapkan menjadi sisi baru kemajuan olahraga Indonesia pada umumnya, khususnya untuk otomotif. Sobat Olahraga, saya Andi Kwan, tetap sehat dengan berolahraga. Sampai jumpa.